Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT, diberikan kesehatan, terutama diberikan kenikmatan iman dan Islam kita, di mana dengan iman dan Islam kita, insya Allah kita akan diberikan kemudahan ataupun kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan amanah ilahiyahnya kepada kita semua. Bapak sekalian, kita sekarang sudah tamat juz amma ya. Juz amma sudah hampir setahun lebih, dan lebih 2 kali lewat Ramadan. Semoga ya walaupun sangat kurang dari kandungan atau hikmah serta hidayah petunjuk Allah SWT di dalam juz amma ini tentunya masih kalau berdasarkan penyampaian sangat kurang dan sangat jauh, masih banyak sekali hikmah-hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari juz amma. Nah, kalau kita perhatikan gitu kan, juz amma itu sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan daripada juz amma itu adalah surat-surat makkiyah, ya. Surat-surat makkiyah, surat-surat yang diturunkan. Kalau kita lihat di dari sisi tempat, maka surat juz amma itu surat-surat yang diturunkan di Mekah. Dari sisi waktu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Gitu. Kemudian kalau dilihat dari pasal isinya itu, juz amma itu banyak berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dilihat gitu ya, juz amma itu diturunkan ketika awal-awal dakwah Nabi SAW. Ya. Dakwah Nabi SAW, kemudian di mana kita lihat atau kita ketahui bersama bahwa kaum Quraisy ya ketika awal dakwah Nabi itu banyak menolak kepada dakwah Nabi SAW. Ya, menolak, dan kondisi masyarakat Quraisy itu pertama kalau dari sisi kemakmuran, makmur gitu, karena mereka itu adalah para tajir, para pedagang. Mereka selalu sebagaimana digambarkan di dalam surat Quraisy, ya. Jadi li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i wasai. Jadi kebiasaan Quraisy itu mereka senantiasa berdagang, berniaga gitu kan. Jadi perniagaannya itu udah lintas negara gitu kan, kalau di musim panas dan musim dingin gitu. Jadi setiap musim memang berdagang. Jadi ketika musim panas ke Syam ya, ke wilayah-wilayah utara, kalau lihat di peta itu ya, utara gitu kan, ke utara itu ke daerah Syam. Nah, Syam gitu. Sekarang yang wilayah-wilayah Palestina, Suriah gitu kan. Yang notabene waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi penguasa saat itu Romawi di Bizantium. Dan kondisi Romawi saat itu sudah memeluk Kristen. Ya, walaupun
Kristennya itu Kristen ajaran Paulus, yang kalau sisi ini masih pagan ya, masih ada campuran-campuran dengan dari Yunani, ajaran-ajaran Yunani dan Romawi. Jadi gitu. Jadi Bizantium itu telah menganut Katolik. Sebelumnya adalah pagan, ya, mereka menganut keyakinan sama kayak orang Quraisy. Jadi kemusyrikan, paganisme, menyembah patung-patung, ya, dewa-dewa, tapi dewa-dewa Yunani. Jadi lamun di film-film atau apa ada Athena, kemudian Zeus, Zeus, terus yang kejahatan tuh banyak sekali ya, banyak sekali. Ini peta kekuasaannya itu, dan Romawi Timur ya, yang disebut dengan Bizantium ini adalah yang masih berkuasa. Jadi Romawi itu asalnya kan besar ya, Romawi itu menguasai semua ini. Nah, ini terpecah gitu kan, Romawi Barat dan Timur. Nah, Romawi Barat itu udah terpecah dengan beberapa kerajaan-kerajaan ya. Gitu. Jadi yang banyak itu adalah di situ adalah yang eksis itu adalah Bizantium. Nah, kemudian mereka kalau musim dingin itu ke selatan, ke Yaman. Jadi wilayah-wilayah Yaman. Jadi kalau sekarang itu Yaman ya, Yaman Utara Selatan, kemudian Qatar. Nah, Yaman itu kenapa di situ menjadi ini apa? Karena di saat itu adalah wilayah-wilayah yang memang jadi kerajaan yang dikuasai oleh Kristen juga. Yang waktu itu kan kalau kita lihat di sejarahnya, kita lihat di dalam kaitan dengan surat Al-Buruj, ketika terjadi pembantaian kaum muslimin, orang-orang yang beriman oleh raja yang ada di mana itu wilayah. Terjadinya adalah kalau di dalam ini kemungkinan besar di daerah selatan ini. Kemudian munculnya Namrud atau Abraha, Namrud ketika pasukan gajah. Nah, itu ada di Yaman, jadi ada kerajaan di situ yang dikuasai oleh Nasrani. Nah, ini kenapa muncul itu, karena dulu Raja Najasyi itu raja yang ada di Ethiopia itu adalah kerajaan besar, kerajaan Kristen. Ketika terjadi pembantaian terhadap orang-orang beriman, nah mereka minta tolong karena si raja yang di sana tuh waktu itu terpengaruh oleh Romawi, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari yang paganisme. Jadi terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran, keyakinan, kesan kekuasaan. Akhirnya orang yang beriman itu dibantai. Orang-orang yang meyakini tentang adanya Allah itu nanti terjadi pembantaian. Nah, orang yang tersisa itu minta bantuan ke Romawi gitu. Kata orang Najasyi ini, kenapa jauh-jauh ke Romawi, kan sini juga Kristen gitu kan. Akhirnya dikirimlah 2 panglima. Salah satunya adalah Raja Abraha. Gitu ya, Raja Abraha itu dulunya adalah utusan tentara gitu kan, yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk menyelamatkan kaum Kristen yang ada di situ. Itu yang kalau kita lihat tafsir penjelasan dari surat Al-Buruj ya, Al-Buruj di situ. Hal ataka hadisul kemudian dia menggali parit itu nih. Jadi ashabul uhdud, kutila ashabul uhdud an-naridatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Nah, di penjelasan itu dijelasin bahwa terjadi seperti itu. Kejadian dari ekses daripada kejadian itu, akhirnya Raja Najasyi mengutus 2 orang. Nah, Namrud itu salah satunya. Ketika udah menguasai di situ, raja yang dulu membantai itu dikalahkan, dia justru jadi penguasa di sana gitu. Termasuk rekannya yang dulu berdua itu dibunuh oleh Namrud. Gitu. Jadi di situ membentuklah kerajaan yang besar gitu. Sampai dia akhirnya melampaui batas dan
membangun satu kerajaan sampai dia pengen mengalihkan kan gitu ya, supaya Yaman itu rame, kan udah rame dan akan rame lagi. Dia pengen nggak ada tandingannya, sehingga dia berusaha untuk mengalihkan tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah itu dialihkan ke sana, sehingga dia ngebangun seperti Ka'bah sampai bangunan besar gitu ya. Itu kenapa dia sampai pengen menghancurkan Ka'bah, itu salah satunya karena ambisi dia untuk pengen jadi raja yang besar gitu. Sehingga di kehidupan di Yaman itu adalah kehidupan yang ramai, sehingga itu jadi objek atau target daripada bisnis orang Mekah. Dan setelah kejadian pembantaian itu orang-orang Quraisy itu sangat dihormati dan sangat disegani. Ya, ketika berdagang itu gak ada yang berani mengganggu. Karena dari kejadian Ashabul Fil itu, ketika Allah menghancurkan pasukan gajah, yang notabene waktu itu ada satu kekuatan besar yang ada di selatan. Itu kan orang tahu. Dan Allah hancurkan dengan kejadian Ashabul Fil itu. Ini kebesaran Allah SWT, dan akhirnya orang dunia mengetahui gitu kan, dunia menghormati orang Quraisy. Kemanapun pergi terlindungi gitu. Tidak ada yang mengganggu karena tahu mah wah kalau mengganggu bisa jadi siga pasukan gajah gitu ya. Kewalat gitu bisa jadi gitu. Jadi kaum Quraisy itu secara ini adalah, dan kalau kita lihat sejarah kenapa mereka berdagang, asalnya di Mekah itu kehidupannya tuh malarat gitu. Nah, ada Allah ilhamkan kepada seorang untuk ngumpulin modal gitu kan, sok orang dagang lah dia dunia dia. Nah, dari situ mulailah berkembang. Nah, kemudian tetapi di sini adalah mereka musyrik gitu. Mereka terpengaruh dengan keyakinan paganisme gitu, keyakinan kemusyrikan. Dia menyembah kepada berhala, kemudian yang awalnya kalau kita lihat ini itu mereka tuh beriman, cuma ketika mereka berdagang, kemudian mereka berkelana mendapatkan di tempat lain itu menyembah patung gitu. Ya akhirnya mereka bawa tuh patung, jadilah ke proses ataupun keyakinan yang mereka yakini itu keluar daripada keyakinan awal gitu. Hanya mereka menyembah berhala, di mana berhala ini adalah gambaran replika dari orang soleh yang ada di mereka. Jadi Lata, Mana, Uzza, Suwa itu adalah orang soleh gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita juga sekarang begitu juga ya. Pahlawan dibangun patung gitu kan. Nah, dulu disembah gitu. Atau makanya kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu salah satu penolakan mereka tuh mereka adalah berpegang teguh mawajadna aba'ana gitu, apa yang itu adalah peninggalan nenek moyang kami, leluhur. Itu yang jadi alasan kenapa menolak. Karena mereka selalu menjadi mengacu kepada tadi nenek warisan nenek moyang. Itu. Jadi dakwah Nabi SAW itu mengarahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itulah yang nantinya gitu kan banyak ayat-ayat kalau di dalam juz amma itu berkaitan dengan itu. Jadi Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi lain daripada orang Mekah itu adalah mereka tidak meyakini adanya hari kiamat dan hari dibangkitkan. Itu kemarin kita banyak singgung ya di beberapa ayat, baik di surat Amma, kemudian An-Nazi'at, kemudian ayat-ayat banyak sekali di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hari kiamat kan gitu ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian banyak sekali di situ disinggung tentang hari kiamat dan kemudian nanti akan dibangkitkan. Nah, ini kondisi mereka tuh orang-orang Mekah itu adalah orang yang tidak punya keyakinan tentang akan dibangkitkannya manusia setelah kematian. Ya. Kemudian mereka juga tidak tahu bahwa akan terjadi kiamat. Makanya di dalam surat Juz Amma itu amma yatasalun anin nabail adzim. Jadi tentang yang mereka perselisihkan gitu.
tentang amma yatasaalun. Jadi tentang yatasaalun, mereka berselisih. Anin nabail adim, tentang berita besar. Anin nabail adim. Jadi karena mereka tuh tidak punya konsep, tidak punya keyakinan tentang itu. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa mereka itu ketika mati ya sudah, tinggal tulang belulang gitu, nggak ada lagi kehidupan setelah kematian. Gitunya. Makanya di juru zaman itu banyak sekali tentang kiamat kan, itu ya kita telah tahu tentang kiamat sampai detil kan gitu ya, di dalam surat apa itu pendetilan kiamat gitu kan, naziat gitu, naziati ghurqa wan nasitati nasto, pendetilan tentang bagaimana kiamat itu terjadi sampai segitunya gitu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kiamat. Ya, jadi tidak hanya wah nanti ada kiamat, enggak, tetapi di situ digambarkan secara detil bagaimana terjadi langit runtuh, gitu kan, bumi terbelah, gunung-gunung berhamburan, detil gitu. Terus sampai ke orangnya, gimana kondisi manusia saat itu gitu kan. Jadi apa afala yanduruna ilal ibili, apa semua di situ tentang apa namanya, bagaimana kondisi manusia gitu. Manusia itu kal ihnil manfush gitu kan, seperti apa bulu-bulu berterbangan, kemudian gunung-gunung seperti itu, kemudian manusia juga di ayat-ayat ini digambarkan ya yang melahirkan tidak tahu apa yang dilahirkan gitu. Jadi seperti itu detil. Di mana kondisi, karena memang kondisi Quraisy saat itu tidak apa namanya, tidak meyakini itu. Kemudian dari sisi sosial ya, makanya dari sisi aspek sosial juga kaum Quraisy itu karena kaya ya, sehingga di situ banyak perbudakan. Kemudian terjadi juga apa namanya, diskriminasi. Makanya ada gambaran diskriminasi itu mereka memperolok-olokkan. Wailun likulli humazatil lumazah. Nah itu. Neraka wel bagi yang lumazah gitu ya, yang mengolok-olokkan orang. Jadi mencela orang dan memperolok. Kenapa? Al jamaah amalan mu'addadah, mereka mengumpulkan harta dan addadahu, menghitung-hitung gitu kan itu. Jadi karena merasa kaya, akhirnya ngomongan orang itu. Jadi itu. Dan kita dapatkan di dalam surat Zaman juga disinggung tentang kepedulian sosial kan, akhirnya gitu kan, kepedulian sosial diganti dari menggunjing menjadi bagaimana berbuat baik gitu kan, dengan bersedekah gitu kan, bagaimana kita peduli pada yatim, tahaduna ala ta'amil miskin gitu kan, diinstruksikan untuk memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Ada kepedulian sosial dibangun di situ, di mana saat itu adalah Quraisy yang notabene orang-orang kaya, banyak orang-orang kaya berkuasa di situ, kabilah-kabilah terhormat di situ. Nah, sisi lain mereka memperbudak yang lain, kemudian mereka juga memperolok gitu kan. Tong Boborah tadi peduli gitu kan. Yang ada adalah perbudakan dan olok-olok. Gitu. Jadi gara-gara alladzi jama'a malan wa adada gitu, mereka mengumpulkan harta dan wa'adadahu dan menghitungnya. Gitu. Jadi, dan kalau kita lihat dari aspek sejarah memang begitu. Makanya ada nabi itu Muhammad ya, sebelum diangkat jadi nabi itu menjadi tempat penyimpanan harta orang-orang Quraisy kan gitu. Al-Amin tuh di situ kan. Jadi Al-Amin, gelar Al-Amin itu karena Nabi seorang terpercaya gitu kan, orang yang jujur, bahkan kan ke Nabi Muhammad itu dipercayakan oleh Khadijah nantinya ya sebagai pedagang, kemudian akhirnya dinikahi gitu kan. Kemudian
orang-orang tuh sebenarnya banyak tertarik dengan Nabi Muhammad SAW gitu kan. Sampai Abu Lahab sendiri kan anaknya Nabi Muhammad itu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu menjadi mantunya kan. Anaknya itu dinikahkan ke anak Nabi Muhammad SAW, menjadi mantu gitu. Selain dari sejak lahir itu kan Nabi Muhammad itu kan, Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya yang sebelum ke Halimah Sa'diyah itu disusui oleh budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan sengaja untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab. Tapi ketika disalah masuk, nah Nabi Muhammad itu terpercaya sampai ketika terjadi perselisihan orang Quraisy ketika menempatkan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi, akhirnya jatuh ke Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi waktu itu berselisih, saha ngangkat Hajar Aswad gitu kan, akhirnya dibikin sayembara kan, barang siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram itu yang akhirnya memang yang pertama itu Nabi Muhammad. Orangnya hanif, kemah bager, agamis gitu kan, pinter, jujur gitu, ganteng deh, jadi sangat ideal lah gitu ya. Yang pertama itu akhirnya mereka sepakat Muhammad yang ini, tapi Nabi Muhammad tidak gitu kan, meminta sehelai kain untuk nanti dibawa oleh semua kabilah. Akhirnya itu turun Al-Amin gitu dalam Al-Amin. Selain tadi ya perilaku-perilaku yang lainnya. Jadi gitu. Nah tadi Nabi Muhammad itu jadi tempat penyimpanan harta. Karena transaksi waktu itu kan menggunakan emas, dinar dirham kan. Kemudian bisa jadi dengan perkakas-perkakas. Ya artinya mereka ketika hasil niaga itu di mana ya kan gitu ya. Akhirnya mencari tempat untuk penyimpanan. Jadi sebenarnya fungsi bank itu sudah ada dari dulu. Fungsi tabungan, menyimpan tabungan deposito itu. Cuma dulu mah nilainya itu ada di emas dan perhiasan-perhiasan. Itu perkakas-perkakas. Dan ini diadopsi nantinya menjadi cikal bakal adanya bank yang diadopsi. Pola ini diadopsi nanti di Eropa, di Itali kan, dengan membuat bangku ini. Menyediakan tempat penitipan barang emas. Itu kan sejarah bank begitu. Jadi kalau kita setback sejarah dulunya itu sebenarnya terinspirasi oleh praktek-praktek yang ada di Mekah saat itu. Jadi praktek-praktek di mana orang menyimpan hartanya itu di Nah kondisi masyarakat Quraisy seperti itu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu-wahyu kepada Quraisy saat itu tentang bagaimana tentang hari kiamat, keyakinan pada Allah dengan tauhid, keyakinan terhadap hari kiamat dan keyakinan terhadap kebangkitan ya hidup setelah kematian. Nah ini menjadi suatu yang melandasi mereka atau melandasi terbentuknya satu masyarakat yang kuat gitu ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadi suatu yang sangat penting ya dalam hidup kita. Kenapa? Karena tanpa keimanan maka akan membawa kerugian ya di dunia dan di akhirat gitu kan. Dimana di situ digambarkan bahwa orang-orang yang kufur itu, orang-orang kafir itu akan jahanam ya gitu. Jahanam, dan orang muttaqin itu adalah surga gitu kan. Orang yang beriman dan takwa itu di surga. Jadi itu mungkin di juz amma ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-firman ya, ayat-ayatnya terkait dengan keimanan, terkait dengan bahwa nanti akan ada hari kiamat, bahwa nanti akan ada hari pembalasan, ada hari hisab dan ada hari akhirat yang di situ ada surga dan neraka. Itu di situ. Ya. Waktu Nabi Muhammad dipercaya sebagai orang yang di tempat menjadi penitipan barang dalam hal ini emas. Nah di situ apakah Nabi Muhammad diceritakan menerima upah atau tidak waktu sebagai penjaga daripada harta-harta? Ya.
Kalau saya coba saya belum dapatkan itu ya, apa spesifik apakah dapat upah atau tidak. Tapi kalau sisi ini ada, itu kan ada upah karena itu nantinya menjadi jasa kan gitu ya, jasa dari apa tempat penitipan itu. Nah kalau kita lihat daripada fikih saat ini itu tentunya ini berdasar kepada apa namanya sebelumnya juga. Jadi ketika Nabi SAW dulu sebelum masih anak-anak itu kan mengembala kambing ya. Sama itu juga dari mengembala kambing, kalau disebut tidak dapat upah dari pengembalaan kambing itu. Sama jasa kan, jasa untuk memelihara dan mengembala kambing. Ini juga sama, ini jasanya adalah menerima titipan. Gitu. Nah itu jadi menerima titipan dari apa yang disimpan. Gitu. Cuma jasanya itu pendapatannya itu bukan dari ini tapi lebih daripada jasa menerima titipan emas itu. Itu yang apa namanya dan itu makanya ketika hijrah itu kan Ali yang dititipi oleh Nabi Muhammad itu untuk mengembalikan harta itu. Jadi mengembalikan harta itu ke orang-orang yang punya. Kalau kita dilihat di tarikh itu Ali ya ketika Rasulullah mau hijrah kan mereka masih nitip ya. Ketika di sisi lain mereka menolak, tetapi mereka tetap menitipkan apa hartanya itu di jadi ketika kalau kita lihat hijrah Nabi itu kan 15 tahun, ya kan? Jadi Nabi itu kan hijrahnya itu setelah 15 tahun berdakwah di Mekah. Jadi coba bayangkan seumpama sisi lain mereka menolak dakwah Nabi, tapi sisi lain mereka percaya. Bingung. Ya karena kalau kita melihat mereka itu termasuk terhadap ayat Al-Quran gitu. Kan mereka tuh ahli syair, ya gitu kan. Dan mereka mengakui bahwa ini tuh bukan perkataan orang. Jadi Al-Quran itu setelah diperdengarkan kepada mereka tuh nggak mungkin ini perkataan manusia. Gitu. Tapi mereka kan sampai mengutus siapa? Utbah bin Rabi'ah ya seorang yang penyair penyair mereka gitu ya. Dia tuh sampai gak bisa bicara gitu kan, sampai gak bisa bicara selama berhari-hari gitu kan karena saking kagumnya, saking herannya terhadap ayat-ayat Al-Quran gitu. Itu sampai gak bisa bicara gitu. Mantap orang-orang kafir Quraisy itu, wah ini kena sihir. Jadi bukti-bukti Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu sudah sangat sudah sangat jelas gitu, sudah sangat jelas. Jadi Nabi Muhammad seorang yang umi, seorang yang yatim dari sejak lahir, kemudian diurus kakeknya juga berapa tahun gitu kan, terus oleh pamannya. Di situ orang melihat kapan Muhammad belajar gitu, nggak pernah kan. Nggak pernah belajar sastra gitu kan, pernah ini diajarin sama bapaknya sastra itu atau kitab-kitab sebelumnya, enggak. Jadi sahat tuh mengajarkan Muhammad, itu kan gitu ya. Ini benar-benar dari Allah SWT, tapi mereka kekeh gitu. Jadi fenomena mereka tetap mempercayai Nabi Muhammad itu ini. Jadi selain gengsi itu mereka hasud. Kalau ini mereka gengsi, kemudian mereka takut kehilangan ya. Kalau di aspek lainnya itu mereka takut kehilangan posisi mereka, pengaruh. Itu pengaruh. Pamor. Karena mereka sudah tadi ya, jadi kehidupan bangsa Quraisy itu sudah established gitu dengan tatanan yang saat itu. Gitu. Jadi kalau dirubah itu bakal hilang tuh. Jadi kepemimpinan itu bukan di mereka. Yang punya pengaruh itu bukan mereka tapi Muhammad. Makanya ketika kita dapatkan Nabi Muhammad menghargai itu. Ketika Futuh Mekah,
Man dakhala, barang siapa yang Abu Sufyan faqad amana. Jadi Hindun kan masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, kemudian semua pembesar-pembesar Quraisy masuk Islam. Dan itu benar gitu, bukan munafik. Nah itu kenapa? Karena mereka artinya salah satunya adalah bagaimana Muhammad itu tidak menyimpan dendam dan tetap menghargai mereka. Jadi itu, jadi apa seperti itu. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang mereka saat itu khawatirkan gitu kan, itu tidak terjadi. Gitu. Padahal seperti itu. Tapi itu terjadi penolakan-penolakan yang luar biasa. Jadi itu. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selain menanamkan, kita dapatkan di dalam juz amma itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran-gambaran ketika beriman bagaimana nanti akibatnya, kemudian ketika kufur, dan ketika kalau mereka menjadi kabilah, ketua-ketua kabilah, bagaimana para pemimpin-pemimpin dulu itu ketika kufur itu bagaimana, ketika mengingkari kebenaran, Allah hancurkan kan gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang Ad, Samud, ya bangsa-bangsa yang menolak kenabian kan, menolak risalah, itu Allah hancurkan. Kemudian yang terdekat dengan mereka adalah apa? Ya, Al-Fil. Penghancuran Ka'bah itu kan 40 tahun ya. Pas hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya berarti kan ketika kalau Nabi Muhammad menerima wahyu usia 40 tahun, berarti 40 tahun jadi kejadiannya 40 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul kan gitu. Jadi ketika Nabi berdakwah, jadi kejadiannya mungkin tahun berapaan? Tahun 2000, tahun 90. Jadi ketika reformasi gitu. Jadi karena reformasi masih terbayang lah, masih ingat di hadap mereka, Allah peringatkan gitu kan. Kemudian kejadian tadi Ashabul Ukhdud. Kemudian ada orang yang itu itu kan tidak lama ya, kalau kita hitungan dari ini tidak lama gitu kan, hitungan 40 50 tahun 100 tahun gitu sebelum Nabi diutus. Nggak 100 tahun lah, karena si Namrud juga kan masih ada di situ janji berkuasa. Jadi kita di bawah 100, 50 tahun kejadiannya. Nah itu termasuk anak yang kan kenapa dibakar itu kan karena peristiwa anak si Gulam itu ya, masih ingat nggak? Jadi kenapa orang-orang beriman saat itu dimasukkan ke dalam parit? Itu karena mengikuti ajaran seorang anak yang dibunuh dengan dipanah gitu. Masih ingat nggak? Itu di surat Al-Buruj. Kenapa ada kejadian Ashabul Ukhdud? Ada, jadi waktu itu raja pengen melangsungkan kekuasaannya dan pengaruhnya, tetapi sisi lain penyihirnya udah tua gitu. Nah, bagaimana penyihirnya tuh, siapa yang akan meneruskan sihir kamu ini gitu? Kata penyihir itu, saya akan melanjutkan tapi harus pada orang yang bersih lah gitu kira-kira. Orang yang pas bersih. Nah ini dicarilah gitu kan. Dicarilah orang yang ini. Ternyata terpilihlah ada seorang pemuda yang soleh gitu kan. Yang bersih lah dipilihnya. Akhirnya yaudah nih kamu cocok gitu ya jadi penerus penyihir ini. Akhirnya diinstruksikan lah untuk belajar gitu kira-kira. Ke penyihir. Nah sebelum akhirnya si anak ini ketika mau berangkat ke belajar ke penyihir ini, melintasi ada seorang rahib, seorang soleh yang sedang dikir lah. Jadi sedang dikir di tengah hutan itu.
karena kemusyrikan segala macam, dia akhirnya mengasingkan diri, berzikir di situ. Nah, si anak ini penasaran, mampirlah heula ke dinya. Kayaknya belajarlah ke orang ulama, orang soleh itu. Dan dia tertarik dengan zikir yang disampaikan oleh ini. Ngajarin, kemudian kayaknya ngobrol lah gitu kan. Sebenarnya saya tuh mau belajar sihir ke sana. Tapi apa yang kamu ajarkan tuh ternyata beda gitu kan. Lebih saya sukai gitu loh. Kayaknya sih ini ya udah kamu ke sana aja. Belajar, nanti saya belajar akhirnya jadi lebih nerap sih ajaran orang beriman ini. Akhirnya sih diketahui lah itu karena kepribadian yang bagus gitu, soleh, tertarik orang-orang untuk belajar dan kemudian diberikan anugerah bisa nyembuhin orang sakit. Gitu. Jadi akhirnya dia menjadi orang yang akidahnya kuat, ilmunya ini, kemudian perilakunya bagus gitu kan. Jadi diketahui oleh raja gitu kan, dan dia mengetahui raja itu bahwa anak ini berpengaruh, mempengaruhi orang untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, raja ini kan justru itu yang dikhawatirkan. Sampai orang terdekatnya ya, walaupun ini riwayat masih diperbincangkan, orang terdekatnya yang menjadi penasehat dia waktu itu buta orangnya gitu kan, dan dia si penasehat ini disembuhkan oleh anak ini gitu. Sampai bercerita karena lugunya bercerita bahwa saya disembuhkan sama anak. Akhirnya dibunuh juga tuh si ini. Akhirnya dipanggillah anak ini untuk dibunuh. Jadi saya sayembarakan. Berkali-kali dicoba pokoknya mah dibawa ke laut untuk dilempar di laut gitu. Untuk dilemparkan di laut. Tetapi ketika itu nggak berhasil. Jadi si pasukan yang khusus untuk membawa anak ini untuk ditenggelamkan laut, malah si tentaranya yang tenggelam, dianya selamat. Balik lagi gitu kan. Sampai ya udah kalau gitu dibawa ke gunung, di situ lempar ke jurang gitu kan. Malah gunung berguncang, tentaranya mati, anak ini balik lagi. Selamat. Saya mengatakan ini, kalau kamu pengen membunuh saya, sebutlah gitu kan, Bismillah Probahadil Gulam. Jadi dengan nama Allah, Tuhan anak ini, gitu. Kamu akan bisa membunuh saya, gitu kira-kira. Nah setelah itu dikumpulkanlah orang gitu kan, pemanah-pemanah, akhirnya anak itu diikat, kemudian dipanah dengan mengucapkan Bismillah Probahadil Gulam. Akhirnya benar. Bukan dibunuh diri. Bukan, karena itu mungkin, nah ini yang istinbat banyak sekali itu kalau kita baca di tafsir ya, ada yang ke arah sana. Jadi salah satu istinbatnya itu yang mengambil ibrah bahwa dia itu ketika kalau seandainya dengan cara itu akan lebih ini, maka dibolehkan gitu, seperti yang dilakukan oleh anak ini. Jadi memang kondisinya seumpama dia harus dibunuh. Jadi ya sudah, banyak kan ulama-ulama kan yang akhirnya dibunuh kan, masuk eksekusi gitu kan karena penguasa. Gitu. Jadi menyerahkan diri ataupun takluk kepada keputusan itu. Nah, dan anak ini waktu itu mengatakan kalau kalian bisa membunuh saya asal dengan ini terbunuh, dan gara-gara itu akhirnya orang masuk Islam, beriman semua. Jadi si raja makin panik gitu kan, akhirnya saking paniknya, saking besarnya itu akhirnya ya sudah, orang-orang yang beriman itu, orang-orang beriman itu buatkan parit buat mereka, dibuatkan parit kepada mereka dan dimasukkan ke situ, bahan bakar dimasukkan, semua dibakar, jangan sisakan gitu. Sampai ada kejadian, ada ibu-ibu yang mengandung mau melahirkan dan udah melahirkan, anaknya itu dibunuh gitu ya sebenarnya sampai situ. Jadi ada juga kisah, nah anak itu disisakan, ada seorang anak yang selamat itu. Jadi
Itulah sebut yang diabadikan di dalam surat Al-Buruj itu, yang Dr. Heri suka baca. An-naridatil waqud. Jadi mereka menyalakan api, idhum 'alaiha qu'ud. Mereka di paritnya itu ya kalau sekarang mah menyaksikan gitu kan. Menyaksikan bagaimana orang-orang dihanguskan, dihabiskan. Gitu. Jadi sampai begitu kejadian. Nah itu kejadian Ashabul Uhdud itu nggak lama. Kenapa? Orang yang tadi selamat itu tadi nyambung kena kisah tadi mengadu ke Herakles, ke Romawi gitu kan. Yang akhirnya yang merespon justru Raja Najasyi. Wah kalau gitu kenapa jauh-jauh kesini aja gitu. Akhirnya diutuslah Namrud itu, dan raja itu dihapus oleh Namrud, tapi Namrud malah jadi raja nu diktator gitu kan, membangun ini akhirnya menghancurkan Ka'bah kan dengan apa Ashabul Fil itu, dan Allah buktikan dengan seperti itu, nyambung. Nah kejadiannya kan tidak lama gitu, dan di dalam juz amma ini diinformasikan ke Quraisy. So akibat tentu itu tuh gitu kan. Memang kamu bisa aja sekarang bisa menyakiti gitu kan, menyiksa, menolak Nabi Muhammad. Tapi ujungnya nanti kalau orang dulu tuh begitu gitu. Ujungnya Muhammad akan menang lah kira-kira gitu. Nah orang-orang sampai kan digambarkan tentang Fir'aun, tentang raja-raja dulu gitu kan, yang tentang Nabi Musa dan Fir'aun, bagaimana Fir'aun dengan kesombongannya gitu kan. Itu akhirnya tumbang gitu kan dengan kebenaran. Ini diberikan ke orang-orang Mekah, bagaimana keimanan dan bagaimana akibat menentang kebenaran itu gitu. Dan orang-orang Mekah itu tidak kan 15 tahun, mereka tuh sangat dari tahun-tahun awal dakwah itu menolak dengan intimidasi gitu kan. Kemudian selanjutnya ketika tahun ke-7 kenabian itu, atau ketika tahun-tahun terakhir menjelang hijrah itu kan sampai memboikot ya Nabi Muhammad SAW gitu kan. Jadi sisi lain memboikot, sisi lain karena harta mereka ada di Muhammad gitu. Jadi sampai kelaparan gitu kan. Jadi tidak hanya orang beriman, Bani Hashim diboikot semua gitu. Jadi kacau kan gitu. Jadi kalau di Ashabul Uhdud mah dibakar, ini nggak diboikot. Tidak boleh ada asupan pangan ke keluarga Bani Hashim. Gitu. Ada perjanjiannya, ada perjanjian yang tertulis di Ka'bah gitu kan, ke wilayah sekitar itu untuk perjanjian itu. Akhirnya kan rakyat menggerogoti perjanjian itu. Jadi Nabi SAW ketika tahun ke-7 kenabian itu di tengah-tengah gencarnya ini, jadi boikot itu terjadi setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Gitu. Jadi amul hazan, sehingga dikatakan sebagai tahun kesedihan karena dua orang ini walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam gitu kan, tapi beliau punya jasa untuk membentengi dari gangguan-gangguan Quraisy. Gitu seperti itu. Nah ini kondisi-kondisi kaum Quraisy ya, yang kita lihat nanti mereka akhirnya masuk Islam ketika Fatuh Mekah setelah. Jadi kalau kita hitung 15 tahun tambah sekitar 6 tahun jadi berapa? 21 tahun itu baru mereka utuh gitu kan, Mekah ini. Setelah melalui perang Badar, ya perang Uhud, ya mereka perang Ahzab, mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi Nabi SAW, terusnya akhirnya butuh Mekah. Kalau itu maksudnya waktu Nabi Muhammad yang kiblatnya ke iya. itu ya, nah itu kan berapa lama terus? Iya. Nabi hijrah 2 tahun. Di Mekah itu si Ka'bah itu isinya patung. Iya. Ya patung aja semua. Jadi kalau perintah wajib sholat itu kan ketika
Isra Miraj itu kan setelah tahun Hazan itu, tahun ke-9 ya. Jadi setelah wafatnya Khadijah, pamannya itu, kemudian makanya sebagian ahli tarikh itu Isra Miraj itu hiburan. Jadi tengah-tengah Nabi kesedihan Nabi itu Allah Isra Miraj kan gitu kan ke ini. Kan tuh di situ turunnya kewajiban sholat kan gitu ya. Gitu. Jadi dibawa menghadap ke Allah gitu. Jadi membesarkan hati Nabi gitu. Membesarkan hati Nabi. Jadi dan itu Allah tuh senantiasa begitu. Surat Ad-Duha, Wadduha walidhan. Kemudian ma wadda'aka surat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu surat apa? Ad-Duha kan ya, Ad-Duha. Itu kan diturunkan ketika orang-orang Quraisy mengolok Nabi ketika sumpama wahyunya itu terputus agak lama. Sampai orang Quraisy itu kan Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Nah itu. Ya Allah SWT itu senantiasa membesarkan hati Nabi. Kayaknya turun wadduha walaili saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gitu. Allah tidak meninggalkan. Kemudian ketika disebut, wah Muhammad udah terputus dari Allah gitu kan. Ajarannya udah tidak ada lagi. Turun surat Inna sani'aka huwal abtar gitu kan. Di surat Al-Anfal. Surat apa itu? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna sani'aka wal abtar itu jawaban terhadap tuduhan orang Quraisy. Tuduhan orang Quraisy. Jadi Allah SWT termasuk tadi ketika Isra Miraj itu Allah berikan ini. Nah, sholatnya itu memang kalau di kewajiban sholatnya itu kan di situ menghadap ke Masjidil Aqsa. Iya, jadi ketika berapa tahun itu ya di surat Al-Baqarah itu kan qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walinaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menghadap itu tuh nggak nyaman gitu. Nggak nyaman karena hanya bolak-balik gitu kan ke langit mendengar qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat engkau membolak-balikan wajahmu ke langit menunggu wahyu turun untuk perintah memulihkan falan walina kiblatan tardoha. Jadi engkau balikan kami akan balikan ke dalam kiblat yang kau inginkan gitu. Fawal wajhaka satral Masjidil Haram, maka balikanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah itu kan di akhir-akhir menjelang hijrah atau ketika itu setiap ini lagi. Jadi kejadian itu, nah ketika di Mekah itu sebenarnya kalau haji, jadi ibadah-ibadah sebelum turun waktu sholat itu ibadah-ibadah yang kaifiatnya tuh tidak beda dengan kaifiat sholat saat ini gitu. Jadi itu sholatnya itu beda kaifiat. Dan orang-orang kafir Quraisy itu ibadah di Mekahnya itu atau di depan Ka'bahnya itu sehingga inilah tarian-tarian illa muka wa tasdiyah gitu kan. Juga kecuali tepuk tangan gitu. Bertelanjang gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Itu dirubah oleh Nabi SAW. Jadi ibadahnya itu. Jadi itu ya kandungan ataupun kita coba merefresh kembali dari apa yang kita kemarin sedikitlah tentang mengulas sedikit-sedikit tentang surat-surat di dalam surat Juz Amma. Tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita juga ya, pembelajaran bahwa masalah akidah itu adalah masalah asasi ya. Jadi apapun akidah kita tuh harus bersih ya, ibadah kepada Allah saja, kemudian dibersihkan dari kemusyrikan. Jadi itu
Jadi bersih dari kemusyrikan, jangan dicampur aduk. Jadi jangan campur aduk. Makanya ada kata kafir, ada musyrik. Nah kalau kafir itu nolak gitu kan. Tapi musyrik kemungkinan ada di orang beriman juga. Ada seorang yang ngaku beriman gitu kan, tapi dia sisi lain punya keyakinan yang lain gitu, percaya kepada menduakan Allah itu musyrik kan gitu ya. Itu orangnya tidak disebut kafir tapi musyrik. Jadi kalau statusnya itu tetap kalau di dalam KTP ataupun pengelompokan masuk orang yang Islam lah gitu ya, tetapi dia musyrik yang ujungnya nanti akan menghapuskan keislaman dia. Iya. Jadi ada kafir, ada musyrik. Jadi ada musyrik ini bisa dua, musyrik kafir seperti orang Quraisy itu kan udah mau musyrik dan kafir gitu kan, menolak gitu. Nah, jadi ada juga musyrik yang dia bisa jadi orang-orang beriman, tapi dia punya keyakinan yang lain menduakan, lain selingkuhan. Nah, itu. Ini yang kadang-kadang kita tuh suka tadi ya, ketika orang Quraisy itu salah satu alasan itu kan nenek moyang kita tuh begini gitu. Jadi walau kan abauhum la ya'lamuna syai'an, apapun kondisi nenek moyang itu tidak berakal, tidak masuk akal gitu kan. Tidak ini. Sehingga kan menyembah patung gitu kan, menyembah ini itu kan ritual-ritual yang enggak masuk akal. Seperti riwayat-riwayat membunuh Dabnul menguburkan anak perempuan gitu kan karena pengen ini, menyembah roti dan sebagainya, penyembahan yang di situ kan disebutkan ya, menyembah sesuatu yang tidak bisa menghadirkan gitu kan, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madorot. Kenapa gitu? Makanya riwayat umat yang suka ketawa gitu kan, kemudian menangis karena melihat kelakuan ketika musyrik gitu kan. Ini jadi keimanan tanpa dan bersih dari kemusyrikan itu merupakan hal yang pokok gitu kan. Mungkin di dalam surat di hadis Arba'in itu ya, mungkin sudah dibahas oleh di sini. Hadis yang kedua itu kan pokok-pokok agama gitu kan. Jadi iman, Islam dan ihsan. Nah, di dalam iman itu kan gitu ya. Jadi rukun iman anta'budallah. Itu Bu. Jadi beribadah kepada Allah, wasanibut togut kan menjauhan togut gitu. Jadi hal-hal yang bisa memalingkan tuh bersih dari itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengimani kemudian menerima apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul gitu kan, oleh Rasul. Itu beriman kepada Al-Quran, itu beriman kepada hari akhir, itu kan yang disampaikan Rasul, itu yang mereka tolak juga. Jadi ini pondasi-pondasi artinya untuk bagaimana hidup ini gitu kan, baik itu personal maupun secara kelompok. Personal, kemudian keluarga, masyarakat gitu kan. Makanya di dalam juz amma itu ada yang menggambarkan tentang kaum. Gitu kan. Ada yang menggambarkan tentang personal, penguasa. Ketika ada penguasa yang di situ kafir menolak kebenaran, maka akan ujungnya digambarkan di dalam juz amma. Itu kan. Lebih baik mati ya karena mempertahankan keimanan berhadapan dengan itu daripada ngikuti kekafiran, kemusyrikan yang diajarkan oleh para penguasa saat itu. Jadi itu juz amma. Jadi itu dan ini kan ke Quraisy. Jadi dan itu lamanya 15 tahun. Tapi walaupun waktu itu yang beriman masih sedikit ya. Tapi itu jadi landasan. Nah, itu di juz amma. Jadi pertama adalah keimanan yang dibersihkan kemusyrikan, kemudian menerima dakwah Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Digambarkan bagaimana akibat kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Samud. Ya, kalau kaum Nabi Soleh itu Nabi Soleh itu bagaimana Nabi Soleh memerintahkan untuk kembali beriman kepada Allah, dan itu kan kaum Nabi Soleh itu kan kaum yang sangat makmur, cuma mereka
akhirnya memberikan penyembahan-penyembahan daripada kemampuan yang mereka dapatkan gitu ke kemusyrikan kayak gitu, kayak ke patung-patung itu. Nabi Soleh mengajak mereka dan memberikan ini untuk tidak mengganggu unta gitu. Itu ketika akhirnya kan orang itu memperolok-olok, kamu tuh gimana gitu. Kamu bukan orang yang terpercaya di antara kami. Gitu. Saya diolok-olok, ya udah coba dibunuh kan unta itu, akhirnya dihancurkan. Jadi di dalam juz amma di situ Allah memberikan gambaran bagaimana ketika umat menolak ajaran nabinya. Jadi diajak untuk mengikuti, jadi kalau gini beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, yang Rasul dan apa yang dibawa. Itu kan beriman pada Allah, apa yang Allah turunkan, kitab-kitab Allah dan Rasul Allah kan gitu ya. Kemudian keimanan itu apa? Rukun iman itu iman pada Allah, pada Nabi, pada Quran, kepada apa-apa yang telah turunkan ya, pada kitab-kitab. Kemudian pada hari kiamat kan gitu ya. Itu ada di dalam juz amma, hari kiamat gitu kan. Kemudian qada dan qadar gitu kan. Itu ada di situ. Rukun iman. Nah, ini yang menjadi pondasi buat kita semua di dalam juz amma gitu kan. Jadi dan ini yang didakwakan Rasul SAW ketika berdakwah ini. Nah ini, jadi begitulah mungkin sekilas juz amma. Tentunya banyak lagi yang harus kita eksplor. Kalau saya coba untuk ChatGPT berebut panjang bisa gitu kan. Dari mulai tentang apa ininya, kemudian dakwah Nabi, kemudian tentang keimanan banyak sekali itu. Saya minta ini tercantum di surat apa ada gitu. Yang perlu diverifikasi sih, cuma ya gitu. Nah mungkin itu dan insya Allah kedepannya Pak Juhri kita akan kalau ini kita di akhir juz 30 maka kita coba ke awal juz nanti Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu kalau juz amma diturunkan banyak di Mekah, maka Al-Baqarah adalah surat yang madaniyah. Diturunkan di Madinah. Jadi termasuk kategori surat madaniyah. Ya ini supaya mungkin dari ya nanti insya Allah kita akan ini kan. Jadi kalau tadi kondisi di Mekah, maka nanti bagaimana Allah SWT menurunkan ajarannya, wahyunya di dalam kondisi di Madinah. Gitu kan. Kalau Pak Ian itu biasanya mengambil sumber dari terjemah Ibnu Katsir atau dari mana nanti untuk saya tambahkan di. Oh ya, kalau secara ini saya dari Ibnu Katsir. Ya. Cuman di Ibnu Katsir juga karena Ibnu Katsir itu kan lahir di tahun 1000-an lah Masehi ya. Dan di situ 1300 tuh. Dan di situ juga ada mufasir-mufasir lain yang dijadikan referensi oleh Ibnu Katsir kayak Tobari, Al-Qurtubi gitu kan. Kemudian Al-Jamassari ya masa-masa itu. Sehingga saya juga mencoba untuk mengkomparasi. Kelebihannya apa? Kelebihan dari Ibnu Katsir itu dia tadi bisa mengkomparasi dari tafsiran-tafsiran yang lain ya sudah seumpama kalau dari tafsiran sahabat udah tentu gitu kan udah tentu dia diambil kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud kemudian mengambil juga dari para penafsir dari At-Tabari. Kalau lihat At-Tabari itu kalau dilihat sejarahnya itu posisinya itu At-Tabari meninggal, Ibnu Katsir udah meninggal hampir udah tua lah gitu kan, Ibnu Katsir muncul. Walaupun beda itunya, lokasinya. Jadi kalau Imam Tabari itu ada di daerah Iran. Kalau Ibnu Katsir ada di daerah Damaskus. Ya walaupun ya agak beda lah gitu ya. Tapi Ibnu Katsir mengetahui itu tentang jadi At-Tabari. Dua-duanya karakternya sama. Ibnu Katsir lebih ke tafsir umum dan sejarah. Sama At-Tabari juga sama. Makanya ada Tarikh At-Tabari. Nah,
Ibnu Katsir juga sama membuat buku tarikh, ada Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi satu buku sejarah yang menceritakan dari mulai Nabi Adam sampai ke masa-masa Ibnu Katsir. Jadi itu kalau kita lihat masa Ibnu Katsir itu adalah masa di mana kerajaan atau kekhalifahan Islam itu dikuasai oleh Mamluk. Mamluk yang saat itu bisa membebaskan wilayah-wilayah kaum muslimin yang dicaplok oleh ke Mamluk. Para Mamluk itu para budak, gitu kan. Para budak yang waktu itu berkuasa di pemerintahan, menguasai pemerintah. Nah, Ibnu Katsir itu di situ. Ibnu Katsir pernah jadi qadhi, ya pernah menjadi. Jadi beliau itu lahir dari seorang bapaknya yang ulama juga. Kemudian di tafsirnya itu banyak hal terkait itu. Jadi selain sejarah, beliau juga pernah menjadi qadhi, pernah menjadi hakim gitu, hakim di masa Mamluk itu. Jadi banyak juga kaitan dengan hukum, tetapi tidak banyak menyentuh sisi aspek fikihnya, tetapi lebih kepada aspek-aspek seputar umumnya. Ini Ibnu Katsir. Jadi beliau kalau kita baca tafsirnya tuh kalau ini semua masuk. Umum masuk gitu. Jadi dari penafsiran ini dari riwayat-riwayat, bahkan kalau saya juga memilih itu dari riwayat-riwayat yang ada itu, karena saya ngambil dari sudah ditahqiq ya oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi di sini sudah dikeluarin tuh atau dipilih dikasih tanda ini doib, ini lemah, ini sohih. Makanya kalau baca semua tuh, waduh banyak sekali gitu kan saya pilih. Makanya kalau nyampein ini riwayat masih diperbincangkan gitu kan. Jadi jangan sampai dikatakan hadis itu kan riwayat dari Nabi atau perkataan sahabat ternyata ini lemah gitu. Artinya belum tentu perkataan Nabi gitu. Yang di Ibnu Katsir masih nyampur ya. Masih nyampur. Yang doif sama yang Iya. Yang Pak Ian sampaikan. Insya Allah kita pilih. Karena di sini kalau kita lihat mungkin bisa seperti ini contoh seumpama tentang hadis keutamaan surat Al-Baqarah. Itu ada kalau lihat tahqiqnya itu banyaknya doif. Tapi ada banyak juga di sini yang sahih. Contoh seumpama tentang hadis tentang walaupun ada sama nih. Barang siapa yang dibacakan di dalam suratnya rumahnya itu Al-Baqarah, maka setan akan pergi gitu. Akan terusir setan. Ya itu hadis tentang itu. Banyak. Ada yang doif, ada yang sahih. Gitu. Kemudian ada hadis yang seumpama ketika Nabi akan memberangkatkan pasukan, banyak pilihan. Lalu siapa yang datang, kemudian ditanya, dia kesenioritasannya, kemudian salah satunya adalah apa yang ada di dalam ininya, daripada Al-Quran. Nah, saya hafal Al-Baqarah gitu. Lalu dipilih, itu juga hadisnya itu masih diperbincangkan kesahihannya. Kemudian ada juga hadis yang di situ ketika suatu saat dia lagi baca surat Al-Baqarah, satu pasukan, tiba-tiba kudanya itu ngamuk di satu malam dibacakan surat Al-Baqarah, kudanya ngamuk, meronta-ronta, dan dia khawatir kenapa dia berhenti, si kudanya tuh berhenti, tidak meronta-ronta lagi. Ketika dibacakan lagi, meronta-ronta lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia khawatir karena anaknya duduk di situ, tidur di sekitar kuda, diambil anaknya itu, kemudian dibawa keluar, dan dia melihat ke atas. Ternyata ada semacam cahaya, sinar-sinar ataupun kayak ini, yang hanya pergi, gitu kan. Kemudian di besoknya diceritakan pada Nabi, itu adalah malaikat yang turun karena kamu membaca surat Al-Baqarah. Nah itu hadisnya sahih. Ini tentang itu contohnya Al-Albani, dan itu masuk ke dalam Sahih Jami contoh. Kemudian dia ada riwayat-riwayat hadis Muslim gitu kan, saling menguatkan. Kalau ada riwayat kayak gitu kita yakin gitu ya. Nah, ini kita coba di situ. Nah ini ada tahqiq di sini. Ya, di sini Sahih Al-Albani telah
ngasih catatan-catatan nih. Jadi semua tadi hadis tadi dikasih canda nomor 1, saya dibawa ini sahih gitu. Ada kadang-kadang diterangkan nih di sini ada orang, ada rawi namanya ini, dia terkenal kelemahannya. Dia seumpama tidak dipercaya. Disebut karena ada yang disebutkan alasannya, ada yang tidak. Nah, kita pilih yang itu yang sudah sahih. Kemudian juga di juz amma banyak gitu kan. Wah, kalau lihat isinya itu singkat ceritanya sangat menarik. Tapi enggak, karena di sini sudah ada catatannya. Kemudian ada juga ikhtisar daripada tafsir Ibnu Katsir, itu juga sama, kelihatannya sudah dipilih. Walaupun suka masih ada muncul riwayat yang belum ini, kalau di sini semua belum dinyatakan kesahihannya, belum ditahqiq, tapi muncul juga. Karena ada riwayatnya yang menguatkan gitu, seperti itu. Ada yang sudah terkenal ya, saya lupa lagi apa yang sudah terbanyak diungkapkan terkenal gitu. Tapi kalau lihat di sini riwayatnya belum sahih gitu, belum bisa dipastikan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya mengambil ini pertama memang ini menjadi rujukan lah, artinya salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan karena tadi dia mampu memunculkan pendapat dari sahabat, kemudian dari mufasir terdahulunya atau bari ini, kemudian mampu menyerap. Ada berapa kayak di sini surat Al-Baqarah atau keutamaan tentang Alif Lam Mim contoh. Di sini Ibnu Katsir mengungkapkan pendapatnya sendiri. Setelah melihat beberapa pendapat, jadi beliau tuh kayak itu tentang Alif Lam Mim nih, ada pendapat-pendapat yang masyhur, kemudian ada pendapat lain, diuraikan semua tuh, dimunculkan. Tapi di sini contoh di sini beliau kul tuh gitu kan kata beliau itu. Nah, kul tuh dalam kurung tuh pendapatku gitu kan, ini contoh seperti itu. Jadi lebih kepada apa yang ditafsirkan oleh jumhur gitu, kata oleh kebanyakan. Terus Ibnu Katsir itu beliau itu secara madhab Syafi'i, fikihnya tuh madhab Syafi'i. Tetapi beliau banyak bergaul dengan Ibnu Taimiyah, banyak bergaul dengan Ad-Dahabi. Jadi Ibnu Taimiyah itu kan ke Hanabilah, masuk ke madhab Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ad-Dahabi juga masuk, lebih kepada dohiri, lebih dohir. Jadi pemikiran-pemikiran beberapa tentang akidah, tentang apa, itu banyak dipengaruhi juga karena beliau sendiri Ibnu Katsir mengagumi tentang Ibnu Taimiyah dan Ad-Dahabi. Gitu. Walaupun secara umumnya beliau adalah madhab Syafi'i. Itu jadi di sini ada bauran-bauran yang artinya ada komparasi-komparasi yang dari berbagai pandangan. Ya. Dan makanya kita seleksinya adalah dari kesahihan hadisnya, gitu. Kesahihan argumen ataupun landasan menjadi argumen yang disampaikan. Gitu. Ini sahih atau tidak. Jadi kita nanti insya Allah kita akan masuk sini dan tetap mungkin kita akan ngambil referensi dari Ibnu Katsir. Wallahualam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.